Yo minasan, konnichiwa, Yukina de gozaimasu. Balik lagi dengan saya, dengan Yuki. Balik lagi teman-teman ya di Nihongoku Channel. Nah, ini Yuki bakalan bahas lanjut ya tentang pelajaran ke-7 atau part ke-7. Nah, rencana Yuki sih, Yuki mau bahas semuanya teman-teman ya. Ini Yuki pakai buku atau modul Yasashi Nihongo atau NHK teman-teman ya. Buat kalian yang mungkin sedang belajar buku ini juga semoga bisa bermanfaat ya. Maksudnya penjelasan Yuki mungkin ada 1 atau 2 kata mungkin bisa bermanfaat untuk kalian yang bisa diambil gitu. Oke, sebelum kita mulai please like, share, subscribe-nya teman-teman ya. Dukung channel ini dengan subscribe-nya juga. Yuk kita mulai. Hajimemashou. Oke, ini pelajaran ke-7. Nah, pelajaran kali ini adalah Shukurimu wa arimasu ka? Shukurimu wa arimasu ka? Nah, ini percakapan antara Ana dan Sakura, teman-teman ya. Oke. Keiki ga ippai arimasu ne. Sumimasen. Shukurimu wa arimasu ka? Hai, kochira desu. Shukurimu wo 2 つ kudasai. Oke, itu dia teman-teman ya percakapannya. Simple banget, padat juga. Nah, untuk penjelasannya yuk simak teman-teman ya. Nah, di sini Ana bilang keiki ga ippai arimasu ne. Keiki ga ippai arimasu ne. Nah, keiki itu cake atau kue teman-teman ya. Nah, terus ga ini partikelnya. Nah, sebenarnya bisa pakai partikel wa juga teman-teman ya, kayak keiki wa ippai arimasu ne. Tapi kenapa pakai partikel ga di sini? Nah, ini kalau di bahasa Jepang kalau kita mau menunjukkan sesuatu ke orang lain untuk pertama kalinya lebih baik pakai partikel ga teman-teman ya. Intinya itu kayak gitu teman-teman ya. Oke, Yuki ulang jelasin lagi. Nah, keiki itu cake, ga ini partikelnya, ippai arimasu ne. Ippai itu artinya banyak. Nah, selain ippai juga kita bisa pakai kayak kata takusan. Takusan juga artinya banyak. Nah, kalau kita mau pakai takusan juga bisa juga teman-teman ya. Keiki ga takusan arimasu ne. Nah, itu bisa. Artinya sama aja. Artinya ada banyak kue ya. Nah, arimasu ini dari kata ari yang berarti ada. Nah, ini bentuk sopannya ya teman-teman atau bentuk masnya. Nah, terus di akhir kalimat ini pakainya partikel ne. Nah, partikel ne ini dalam bahasa Jepang bisa apa ya? Bisa berarti ya. Kalau di Indonesia bisa berarti kayak ya atau kan. Nah, ini partikel ne ini digunakan untuk membuat lawan bicara kita setuju dengan apa yang kita ucapkan, kayak keiki ga ippai arimasu ne. Ada banyak kue ya di sini. Kayak gitu. Teman-teman ya. Nah, terus lanjut. Sakuranya ini bilang sumimasen. Shukurimu wa arimasu ka? Nah, ini dia bertanya ke pelayan toko atau pegawainya, teman-teman ya. Sumimasen. Shukurimu wa arimasu ka? Nah, sumimasen. Sumimasen di sini artinya ada 2 sebenarnya teman-teman ya. Ada 2. Yang pertama bisa berarti permisi. Yang kedua bisa berarti maaf. Nah, mungkin kalau di bahasa Korea kayak 실례합니다 kayak gitu. 저기요, 실례합니다. Kok bahasa Korea sih? Ininya kayak gitu teman-teman, kayak excuse me, kayak gitu. Sumimasen. Permisi. Nah, ini juga bisa berarti maaf. Kayak gomenasai atau sumimasen, itu bisa berarti maaf juga ya. Kalau misal kayak kalau kita buat kesalahan sama orang Jepang atau sama teman kita juga bisa bilang sumimasen. Kayak gitu teman-teman ya, yang artinya maaf. Nah, terus shukurimu wa arimasu ka? Nah, shukurimu ini artinya kue krim teman-teman ya. Nah, terus wa ini partikelnya, arimasu ka? Arimasu ini seperti kata Yuki dari kata aru yang berarti ada. Jadi nani wa arimasu ka artinya apakah ada nani
Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk kayak misalkan sumimasen, sakana ga arimasu ka? Atau sumimasen, sakana wa arimasu ka? Kayak gitu. Atau sumimasen, yasai wa arimasu ka? Nah, ini artinya apakah ada bla bla bla. Kalau kita mau bilang kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalimat itu nani wa arimasu ka? Gitu, artinya ada. Nah, di sini artinya permisi, apakah ada kue krim? Begitu teman-teman ya. Nah, terus pegawainya nih bilang, "Hai, kochira desu." "Hai, kochira desu." Hai artinya iya, kochira itu sebelah sini. "Hai, kochira desu." Nah, di sini sebagai bentuk sopannya teman-teman ya. "Hai, kochira desu." Iya, ada di sebelah sini. Begitu. Nah, terus Sakura bilang, "Shukrimu wo 2 kudasai." Gitu teman-teman ya. Shukrimu wo 2 kudasai. Nah, 2 ini artinya 2 buah teman-teman ya. Kudasai ini artinya tolong atau mohon. Jadi mohon 2 buah kue krim. Gitu. 2 ini artinya 2 buah. Kalau 1 buah itu 1, 2 buah itu 2, 3 buah itu 3, dan lain sebagainya. Oke. Yuk kita masuk ke tata bahasanya teman-teman ya. Nah, tata bahasa yang pertama, nani ga arimasu, artinya ada. Nah, kalau ditambahkan ka itu artinya kesannya bertanya teman-teman ya, apakah ada bla 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 bla. Nah, kalau cuma nani ga arimasu itu artinya ada, cuma ada. Misalkan di sini ada kopi, di situ ada gedung. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nani ga arimasu artinya ada. Nah, kalau untuk bertanya tinggal tambahkan partikel ka. Nah, di sini juga udah dijelasin penjelasannya itu, ga adalah partikel yang dipasang setelah kata benda dan mengindikasikan subjek kalimat. Pada dasarnya kita menggunakan ga saat kita memperkenalkan seseorang atau benda ke dalam percakapan kita untuk pertama kali. Nah, seperti yang Yuki bilang di awal, kalau emang kita memperkenalkan sesuatu kepada seseorang dan itu adalah pertama kalinya, pakainya itu partikel ga teman-teman ya. Partikel ga dan wa itu sebenarnya kurang lebih fungsinya sama teman-teman ya. Tapi nah, partikel wa dan ga ini sebenarnya intinya sama aja teman-teman ya. Fungsinya itu bisa sama juga, tapi kalau partikel ga salah satu fungsi lainnya juga kalau kita memperkenalkan atau menunjukkan sesuatu kepada seseorang untuk pertama kalinya, nah kita pakainya partikel ga teman-teman. Misalkan kayak kita beli buku nih, nah kita kasih tahu atau kasih lihat teman kita buku itu untuk pertama kalinya, kayak kore ga watashi no hon desu, kayak gitu. Tapi kalau memang kalian memperlihatkan atau memperlihatkan buku kalian ke teman kalian itu udah bukan pertama kalinya lagi, itu bisa pakai partikel wa teman-teman ya. Nah, terus di sini arimasu adalah kata kerja yang menggambarkan keadaan di mana seseorang atau benda berwujud. Contoh, keki ga arimasu, ada kue. Seperti yang Yuki bilang tadi ya. Arimasu itu dari kata aru yang berarti ada. Misalkan ada pulpen, boru pen ga aru atau boru pen ga arimasu. Dan tata bahasa yang kedua itu tsu. Pembilang bagi benda-benda seperti kue. Nah, jika diikuti dengan pembilang tsu, cara menghitung angka dari 1 hingga 10 berubah teman-teman ya. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Jika diikuti dengan pembilang tsu, maka menghitung angka dari 1 hingga 10 berubah. Nah, kayak ini ya, kalau 1 buah itu hitotsu, kalau 2 buah futatsu, 3 buah mitsu, kalau 4 buah ada yang tahu? Itu yotsu. Kalau 5 buah itsutsu. Kalau 6 buah mutsu. Kalau 7 nanatsu. Kalau 8 yatsu. Kalau 9
9つ. Kalau 10 ini paling simpel, cuma to. Oke. Oke, kita masuk ke kata tiruan bunyi, teman-teman ya. Di sini ada paku-paku dan mogu-mogu Paku-paku sama mogu-mogu. Nah, paku-paku ini sendiri ini menggambarkan orang yang menyantap sesuatu dengan sangat lahap, teman-temannya, kayak paku-paku. Nah, di Jepang sendiri digambarkan dengan kata bunyi tiruan, paku-paku. Nah, yang kedua ada mogu-mogu. Nah, ini menggambarkan orang yang mengunyah tanpa membuka mulut. Ada gambaran, teman-teman ya. Sering kan kita mengunyah sesuatu tanpa membuka mulut. Misalkan buat kalian yang di kelas mungkin nih pas ada pelajaran, pas senseinya menerangkan, nah ada cemilan, nah kita makan. Nah itu kan kita nggak berani ya makan atau mengunyah dengan mulut yang bersuara gitu, kayak kita kan nggak berani kan, soalnya ada sensei juga nanti ketahuan kena marah. Nah kita kan ngelakuinnya itu kayak mogu-mogu, mengunyah tanpa menimbulkan suara. Oke, video ini sampai di sini dulu teman-teman ya. Mite kurete arigatou gozaimashita. Semoga bermanfaat. Jane minasan. Bye bye.